Pernahkah kamu merasa hari yang awalnya baik berubah berantakan hanya karena satu orang? Satu kalimat yang meremehkan, satu sikap yang tidak sopan, atau satu komentar yang menusuk harga diri. Tanpa sadar emosi kita dikuasai, dada terasa panas, pikiran penuh dengan kemarahan. Dan sepanjang hari, bahkan mungkin berhari-hari, kita terus mengulang kejadian itu di kepala. Padahal, orang yang membuat kita marah mungkin sudah melupakannya sejak lama. Lalu muncul pertanyaan penting. Mengapa ketenangan kita begitu mudah dirampas oleh orang lain? Dalam filsafat stoikisme, kemarahan bukanlah bukti kekuatan. Justru sebaliknya, ia adalah tanda bahwa kendali diri kita sedang lemah. Para stoik percaya, bukan kejadian atau orang lain yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita sendiri terhadap mereka. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya budak, berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang mengganggumu, tetapi bagaimana caramu memandangnya." Bayangkan ini, dua orang menerima hinaan yang sama. Yang satu tersenyum dan tetap tenang. Yang lain meledak, marah, dan merasa direndahkan. Kejadian eksternalnya sama. Yang berbeda hanyalah respon batin mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia luar berada di luar kendali kita. Sikap orang lain, ucapan mereka, niat mereka, semua itu bukan milik kita. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kuasai adalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Masalahnya, kebanyakan dari kita hidup seolah-olah kebahagiaan dan ketenangan kita dititipkan pada orang lain. Kita ingin dihormati, kita ingin diperlakukan adil, kita ingin dimengerti, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kemarahan muncul. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, menulis dalam Meditations, "Hari ini aku akan bertemu orang yang kasar, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Namun semua itu tidak bisa melukaiku, kecuali jika aku mengizinkannya." Kalimat ini bukan pembenaran atas perilaku buruk orang lain. Ini adalah pengingat bahwa ketenangan adalah keputusan batin, bukan hadiah dari dunia. Langkah pertama agar tidak mudah marah adalah menyadari satu hal sederhana namun radikal. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi emosionalmu. Banyak hal terjadi bukan karena ingin menyakitimu, tetapi karena orang lain sibuk dengan ketidaktahuan, luka, dan ketakutan mereka sendiri. Ketika seseorang bersikap menyebalkan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah kemarahan ini akan memperbaiki keadaan? Apakah 5 tahun lagi hal ini masih berarti? Seringkali jawabannya tidak. Stoikisme juga mengajarkan konsep dichotomy of control, pemisahan yang jelas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang, tapi kita bisa mengendalikan telinga dan pikiran kita sendiri. Saat orang menghina, itu adalah tindakan mereka. Namun saat kita tersinggung, marah, dan menyimpan dendam, itu adalah pilihan kita. Meskipun seringkali tidak disadari. Ini bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura kuat. Justru sebaliknya, ini tentang mengamati emosi dengan jarak. Merasakan kemarahan tanpa langsung menjadi kemarahan itu sendiri. Bayangkan emosi seperti awan di langit. Ia datang, berubah bentuk, lalu pergi. Langit tidak perlu mengejar atau melawan awan. Ia hanya tetap menjadi langit. Ketika kamu mulai mempraktikkan jarak ini, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa menyakitkan, kini hanya terasa netral. Stoik juga mengajarkan negative visualization, membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk menjadi siap. Jika sejak awal kamu sudah menerima kemungkinan bahwa orang akan mengecewakanmu, bersikap kasar, atau tidak adil, maka saat itu benar-benar terjadi, kamu tidak akan terkejut atau hancur. Kemarahan sering muncul dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dunia, terhadap rekan kerja, terhadap keluarga, terhadap pasangan. Semakin kita menuntut dunia untuk sesuai dengan keinginan kita, semakin sering kita kecewa. Stoikisme mengajarkan kebebasan melalui penerimaan, bukan perlawanan tanpa henti.
Hal penting lainnya adalah menyadari bahwa waktu dan energi kita terbatas. Setiap kali kita marah, kita sebenarnya sedang membayar dengan sesuatu yang sangat mahal. Ketenangan batin kita sendiri. Marcus Aurelius berkata, "Seberapa banyak waktu yang kamu buang untuk memikirkan apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain? Bayangkan jika energi itu dialihkan untuk hal yang lebih bermakna, untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk memperbaiki diri." Menjadi stoik bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru ini tentang memilih dengan sadar apa yang pantas mendapatkan perhatian dan emosi kita. Jika seseorang mengkritikmu dengan niat baik, dengarkan dan perbaiki diri. Jika seseorang menyerangmu tanpa alasan, lepaskan. Karena reaksi berlebihan hanya akan menyeretmu turun ke level yang sama. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana. Ia dibangun dari dalam, melalui latihan sadar setiap hari. Setiap kali kamu memilih untuk tidak tersinggung, setiap kali kamu memilih diam daripada meledak, setiap kali kamu memilih memahami daripada membenci, itulah kemenangan sejati menurut stoikisme. Jadi jika hari ini kamu bertemu orang yang menyebalkan, ingatlah ini. Mereka hanya menguji satu hal. Apakah kamu masih menyerahkan kendali hidupmu pada orang lain? Atau sudah mengambilnya kembali sepenuhnya, dan ketika kamu mampu tidak marah, tidak terganggu, dan tetap tenang di tengah kekacauan, saat itulah kamu benar-benar bebas.